Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin bakalan membahas seluruh alur cerita dari anime Masamune no Revenge Season 2 episode keempat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan lanjutan episode sebelumnya, yang mana saat ini Masamune sengaja pergi ke rumah Aki untuk bertemu dengan Yoshino. Di sini Masamune beranggapan bahwa alasan ketidakberesan tentang kisahnya dan juga Aki pastinya ada juga kaitannya dengan Yoshino. Namun meski begitu, Masamune juga agak merasa tak percaya jika Yoshino yang merupakan orang terpercayanya malah benar-benar mengkhianati dirinya. Lalu saat ini Yoshino akan mengungkapkan kepada Masamune perihal kejanggalan yang dirasakan oleh Masamune saat ini. Lalu di saat yang sama, saat ini Kanetsugu mencoba mengajak Aki Kencan keluar untuk menenangkan hati Aki. Dan setelah itu, kita kembali diperlihatkan flashback sebelum Kanetsugu berangkat berduaan dengan Aki. Yang mana di sini Kanetsugu mencoba meyakinkan ketiga teman Aki bahwa sebenarnya yang membuat Aki merasa bersedih saat ini adalah Masamune. Ditambah lagi karena Kanetsugu memperlihatkan foto Masamune dan Yoshino sedang bekerja sama, sehingga tentunya membuat teman-teman dari Aki makin merasa geram kepada Masamune dan juga Yoshino. Namun di sini Kanetsugu melarang ketiga teman Aki untuk melakukan tindakan karena jika sampai salah langkah maka akan terjadi keributan antara Aki dan Yoshino. Dan yang lebih parahnya lagi malah akan membuat Aki makin bersedih karena dikhianati oleh sahabatnya. Oleh sebab itu, di sini Kanetsugu yang akan melakukannya dengan alasan ia yang akan membuat Aki melupakan tentang Masamune. Namun dibalik itu, sebenarnya Kanetsugu ingin melakukan cara kotor demi bisa mendapatkan hati dari Aki sehingga ia bisa mendapatkan uang untuk biaya pengobatan adiknya yang sedang sakit. Dan setelah itu, ketika Aki dan Kanetsugu hendak pergi ke taman bermain, di sini Aki mencoba menghubungi Yoshino dengan harapan agar Yoshino juga ikut dengannya ke sini. Namun di saat yang sama, rupanya kita diperlihatkan Masamune yang merasa tak percaya setelah apa yang diceritakan Yoshino kepada dirinya. Lalu setelah itu, kita diperlihatkan flashback dari sudut pandang Yoshino di saat awal-awal ketika Aki dekat dengan Masamune. Yang mana kala itu Yoshino dilarang oleh ibu dan kerabatnya untuk keluar dan mendekati Aki karena Yoshino yang saat ini sedang terkena cacar air. Dan meskipun saat ini Yoshino merasa agak lega karena untuk sementara ia tidak dijahili Aki, di sini Yoshino tetap merasa kesepian sebab ia tidak bisa bermain bersama dengan Aki. Lalu ketika Yoshino melihat ke arah halaman, ia dikejutkan dengan Aki yang terlihat sangat bahagia ketika bermain dengan Masamune. Dan setelah beberapa hari kemudian ketika Yoshino telah sembuh, rupanya saat ini Aki malah terkena cacar air sehingga membuat Aki tidak bisa keluar dan bermain dengan Masamune. Selain itu, di sini untuk pertama kalinya Yoshino melihat Aki bersedih karena untuk kedepannya kedua orang tua Aki akan bercerai dan Aki harus tinggal bersama dengan ayahnya di rumah ini. Namun untungnya karena saat ini Aki sudah punya teman baru bernama Masamune sehingga membuat Aki tidak terlalu merasa bersedih. Yoshino yang mendengarnya pun terlihat agak iri kepada Masamune sebab ia merasa khawatir jika posisinya sebagai teman terdekat dari Aki malah tergantikan oleh Masamune. Oleh sebab itu, saat malam hari ketika Masamune sedang memanggil Aki dari luar, Yoshino pun mencoba untuk mengusir Masamune dengan ia yang menyamar menjadi Aki. Dan terjadilah momen di mana Masamune sejak saat itu terus merasa dendam terhadap Aki yang ia anggap telah mencampakkan dirinya. Namun rasa bersalah dari Yoshino tersebut baru mulai muncul ketika Aki yang tahu bahwa Masamune sudah tidak pernah lagi datang ke rumahnya. Dan saking parahnya, Aki sampai membenci semua pria karena rasa trauma setelah ditinggalkan tanpa kabar oleh Masamune. Dan sejak saat itu, Yoshino pun berusaha mencari keberadaan dari Masamune agar ia bisa menghilangkan kesedihan dari Aki tersebut.
Hingga beberapa tahun kemudian ketika masuk ke jenjang SMA, akhirnya Yoshino pun sadar bahwa sosok Masamune yang selama ini dicari-cari ternyata kebetulan masuk di SMA yang sama dengan dirinya dan juga Aki. Dan mulai sejak saat itu, Yoshino berusaha mendekati Masamune dan seolah membantu memberi jalan kepada Masamune agar bisa kembali bersama dengan Aki. Lalu setelah Masamune mendengar ungkapan dari Yoshino, di sini awalnya Masamune merasa tak percaya, apalagi niat awalnya masuk ke SMA tersebut adalah untuk melakukan balas dendam terhadap Aki yang ia anggap telah menyakiti dirinya. Dan di sini Yoshino pun menegaskan bahwa mungkin untuk saat ini Masamune masih merasa sakit hati, namun Yoshino merasa yakin jika Masamune sudah mengenal Aki lebih dalam, maka rasa balas dendam Masamune perlahan akan menghilang. Oleh sebab itu, di sini Yoshino meminta kepada Masamune untuk segera mengejar Aki yang saat ini sedang kencan dengan Kanetsugu. Hal ini dikarenakan untuk beberapa saat Yoshino terpaksa harus berada di rumah di waktu tertentu sebagai bentuk hukuman dari ayahnya yang dianggap telah menipu Kanetsugu. Masamune yang masih tak habis pikir setelah mendengar ungkapan dari Yoshino tadi, kini ia pun lantas berlari sekuat tenaga demi bisa menyusul Aki yang sedang kencan dengan Kanetsugu. Lalu di saat yang sama, di sini kita diperlihatkan Kanetsugu yang sedang mencari momen yang tepat agar ia bisa mendapatkan hati Aki sehingga ia bisa mendapatkan uang tambahan untuk pengobatan adiknya. Yang mana sebenarnya Kanetsugu sebelumnya telah mendapatkan uang dari ayah Aki untuk pengobatan adik Kanetsugu, namun karena kondisi dari adiknya yang saat ini masih belum pulih, sehingga Kanetsugu terpaksa harus mendapatkan dana tambahan dari ia yang bisa memenangkan hati Aki. Meskipun ia harus menipu Aki dengan ia yang menyamar menjadi teman masa kecil dari Aki. Dan selang beberapa saat ketika Masamune sedang berlari mencari Aki, di sini tiba-tiba ia dikejutkan dengan ketika teman dari Aki yang saat ini kebetulan bertemu dengan Masamune. Dan karena sebelumnya mereka telah diberitahu oleh Kanetsugu perihal Masamune yang merupakan penyebab dari Aki yang bersedih, di sini awalnya mereka bertiga mencoba mencegah Masamune agar Masamune tidak mengganggu kencan dari Kanetsugu. Seketika itu, Masamune pun terlihat kebingungan mengapa sampai segitunya ia tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan Aki. Selain itu, yang membuat Masamune merasa terheran-heran mengapa mereka memiliki foto dirinya yang kala itu sedang melakukan kerjasama dengan Yoshino di Paris. Namun dengan tegas, kini Masamune pun menghampiri mereka bertiga sembari mengatakan bahwa sosok pembohong sebenarnya adalah Kanetsugu. Dan karena sepertinya tekad dan tetapan Masamune cukup meyakinkan, di sini akhirnya mereka pun mengatakan kepada Masamune mengenai posisi dari Aki yang sedang berkencan dengan Kanetsugu. Dan setelah itu kita kembali diperlihatkan Aki dan Kanetsugu yang mana saat ini Kanetsugu mencoba mengambil rasa simpati dari Aki bahwa sebenarnya saat ini dirinya sedang membutuhkan banyak sekali dana untuk biaya perawatan adiknya yang kini sedang dalam kondisi kritis. Aki yang mendengarnya pun tentu merasa prihatin kepada Kanetsugu dan tentu ia akan bersedia untuk memberikan bantuan dana kepada Kanetsugu. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Aki masih mengira bahwa yang dihadapannya saat ini adalah sosok Masamune teman masa kecilnya dulu. Namun tak lama setelah itu, di sini tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Masamune yang saat ini sudah berada di samping mereka. Lalu seketika itu, Masamune pun langsung menghampiri Kanetsugu dan memukul Kanetsugu sembari mengatakan dengan jelas bahwa Kanetsugu jangan terus-menerus menggunakan namanya di hadapan Aki. Aki yang melihatnya pun mencoba melerai Masamune agar jangan tiba-tiba datang dan memukul Kanetsugu. Seketika itu, Masamune pun meminta Aki untuk diam saja, sebab jika Aki ingin berpacaran dengan teman masa kecilnya, harusnya Aki berpacaran dengan dirinya saja yang jelas-jelas merupakan sosok sebenarnya dari teman masa kecil Aki. Dan di akhir cerita, kita diperlihatkan Yoshino yang menangis di kamarnya karena saat ini ia masih dalam masa hukuman dari ayahnya, sehingga ia hanya bisa menyerahkan masalah dari Aki kepada Masamune.
Oke, untuk pembahasan anime Masamune Kuno Revenge Season 2 episode keempat cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.